Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian yang berbahagia dan para pemirsa rahimakumullah, mari kita lanjutkan pertemuan ngaji kali ini dengan masih membahas fadilatul ilmi wal ulama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan ngendika sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku akrama mulyaake sapa wong aliman ing wong kang alim, faqad akramani mongko teman-teman mulyaake sapa man ni ing ingsun. Wa man utawi sapane wong iku akrama mulyaake sapa man ni ing ingsun, faqad akrama mongko teman-teman mulyaake sapa man Allah ing Allah. Wa man akrama, wa man utawi sapane wong iku akrama mulyaake sapa man Allah ing Allah, wa ma'wahu mongko utahe nggon baline wong utawa man iku al jannatu swarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akrama aliman faqad akramani. Barang siapa yang memuliakan orang alim, maka benar-benar dia telah memuliakan kepadaku. Jadi memuliakan orang alim itu sama dengan memuliakan Rasulullah. Wa man akramani faqad akramallah. Dan barang siapa memuliakan kepadaku, faqad akramallah, maka benar-benar orang tersebut telah memuliakan Allah. Wa man akramallaha, janjinya Allah yang disampaikan oleh Rasulullah, barang siapa yang memuliakan Allah, wa ma'wahul jannah, maka kembalinya adalah surga, tempat kembalinya adalah surga. Anak-anak sekalian yang saya sayangi dan para pemirsa yang terhormat, perlu dicatat bahwa di sini derajat alim sangat tinggi. Karena apa? Karena alim ya'malu bi ilmi, sekali lagi alimun ya'malu bi ilmi. Jadi orang alim di sini adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Memuliakan orang alim yang mengamalkan ilmunya itu sama dengan memuliakan Rasulullah. Jadi kalau kita menghina orang alim seperti yang terjadi akhir-akhir ini, banyak sekali orang-orang yang suka menghina orang alim, suka merendahkan derajat orang alim, suka merendahkan orang alim dengan penghinaan-penghinaan mereka, maka berarti mereka tidak memuliakan Rasulullah. Kenapa? Man akrama aliman faqad akramani, kata Rasulullah. Dan siapa yang memuliakan orang alim, maka benar-benar dia memuliakan aku, Rasulullah. Kata Rasulullah seperti itu. Nah, akhir-akhir ini, apalagi kemarin-kemarin, banyak sekali orang-orang yang menyebar hoaks atau secara langsung melalui perkataan mereka menghina orang-orang alim, merendahkan orang-orang alim demi kepentingan nafsu pribadi atau golongan mereka. Nah, ini anak-anak yang perlu kalian hati-hati, karena mereka menyebarkan itu semua terutama adalah lewat media sosial. Mereka membuat stigma-stigma yang tidak baik terhadap para ulama. Ini adalah akhlak yang sangat tidak baik, akhlak yang sangat tercela. Karena mereka telah menghina orang-orang lain yang
ketika dimuliakan maka sama posisinya dengan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kalian ketahui bahwa siapa saja yang memuliakan Rasulullah, memuliakan aku, kata Rasulullah, faqad akramallah. Jadi ini beruntun, karena orang alim itu adalah kekasih Rasulullah dan Rasulullah adalah kekasih Allah. Maka ketika menghina orang alim maka sama dengan menghina Rasulullah, dan ketika menghina Rasulullah sama dengan menghina Allah. Dan kalian tahu, orang yang menghina Allah adalah sangat tidak berakhlak. Padahal ketika kita memuliakan orang alim sama dengan memuliakan Rasulullah, dan ketika kita memuliakan Rasulullah sama dengan memuliakan Allah, yang balasannya adalah surga. Maka marilah kita senantiasa berhati-hati menjaga diri kita terhadap, atau menjaga sikap kita terhadap orang alim, menjaga akhlak kita ketika berhadapan dengan orang alim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan ngendika sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi utawi turune wong alim afdal wikul wa utama min ibadatil jahili tinimbang saking ibadahe wong sing bodho. Rasulullah bersabda, naumul alimi, tidurnya orang alim, afdal itu lebih utama min ibadatil jahili, daripada ibadahnya orang bodoh. Mengapa bisa begitu? Karena ketika mau tidur, orang alim ini juga menerapkan adabul naum yang diajarkan dan mereka pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidur pun itu memakai ilmu. Sementara orang bodoh ketika beribadah dan dia tidak mengerti tata cara dan aturan beribadah itu dengan sempurna, maka akan memungkinkan ibadahnya menjadi rusak atau fasid. Itulah yang membedakan kenapa tidur saja orang alim itu derajatnya lebih utama daripada ibadahnya jahil. Karena ketika mau tidur misalnya, orang alim ini selalu menerapkan adab-adabnya naum. Sebelum tidur berwudu, kemudian tidurnya miring ke kanan, menghadap kiblat, membaca kul tiga kul atau trikul. Karena Rasulullah itu ketika mau tidur selalu menengadahkan tangannya dan kemudian membaca qul huwallahu ahad sampai selesai surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kemudian meniupkan dan diusapkan di wajah dan bagian tubuh depan yang terjangkau oleh tangan. Rasulullah juga selalu membersihkan tempat tidurnya sebelum tidur. Siapa tahu tempat tidur kita itu, di tempat tidur kita terdapat benda-benda yang berbahaya buat kita, sehingga kita ketika dibersihkan dulu, maka benda-benda yang berbahaya itu bisa tidak mengenai kita, atau kita bisa selamat dari benda-benda yang berbahaya. Itulah mengapa orang alim itu ketika mau tidur saja itu lebih utama. Jadi karena misalnya begini, dia membersihkan tempat tidur, itu kalau orang tidak ngerti ya sudah, langsung dibersihkan saja. Tetapi bagi orang yang mengerti, karena tahu niat itu lebih penting, maka membersihkan itu satu, niat menjaga diri, dua, niat mengikuti sunnah Rasul. Itu sudah dapat pahala sendiri. Nah itu
yang membuat kedudukan alim ini lebih utama walaupun tidur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku ta'allama belajar sapa man baban ing sabab minal ilmi saking ilmu. Ya malu kali nglakoni sapa man bihi kelawan ilmu. Au lam yakmal utawa orang nglakoni sapa man bihi kelawan ilmu. Kana mengko ana apa ta'allum iku afdalul luweh utama min ayyu sholli tinimbang sanging salat sapa man al faraqaatin ing 1000 rakaat tatawuan khale salat sunnah atau tatawuan kelawan salat sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang belajar satu bab dari ilmu, ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi, baik orang tersebut melakukan atau mengamalkan satu bab yang dipelajari atau tidak melakukannya, maka ta'allum atau belajarnya itu lebih utama daripada dia melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Begitu luar biasanya belajar ini. Karena memang esensinya belajar itu memang mulia. Jadi belajar itu esensinya memang mulia. Karena apa? Karena dengan belajar manusia itu bisa menjadi mulia. Karena dengan belajar manusia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang tidak, mana yang diperintahkan oleh Allah, mana yang dilarang oleh Allah. Sehingga dengan begitu orang bisa menjadi dekat dengan Allah. Orang bisa bertakwa dengan Allah dengan semesti-mestinya takwa. Dan derajat takwa ini adalah derajat yang paling tinggi di mata Allah. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Karena sesungguhnya kemuliaan kalian semua itu terletak pada takwanya, bukan pada fisiknya atau pada hartanya. Maka dari itu ilmu sebagai wasilah orang untuk bisa bertakwa ini juga menempati posisi yang luar biasa. Sehingga mempelajarinya saja satu bab, baik diajarkan, baik diamalkan atau tidak, itu bisa lebih utama daripada melakukan sholat 1000 rakaat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqala lan ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sabane wong iku zaro ziarah sapa man aliman ing wong alim. Ini kata-katanya memakai zaro. Zaro ini mungkin bisa berziarah langsung atau ketika orang alim itu telah berada di kuburan. Fakaan nama mongko kaya teman-teman setune. Fakaan nama zaro mongko kaya setune man iku. Fakaan nama mongko kaya setune man iku zaro sapa man ni ing ingsun. Fakaan nama zaro ni mongko kaya teman setune man iku ziarah ing ingsun. Wa man utawi sapane wong iku sofaha salaman sapa man aliman ing wong kang alim. Fakaan nama sofaha mongko kaya teman-teman setune, mongko kaya teman-teman musafaha utawa salaman sapa man ing ingsun. Paman utawi sapane wong iku jalasa ngawari lungguh sapa man aliman ing wong kang alim, fakaan nama jalasa
Mongko kaya teman-teman setune man iku jalasa ngawuri lungguh sapa man ni ing ingsun fid dunya ing dalem dunya. Paman utawi saben wong ku jalasa ngawuri lungguh sapa man ni ing ingsun fid dunya ing dalem dunya, ajlas tu mongko ngelungguhake sapa ingsun hu ing man ma'i serta ingsun yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, barang siapa yang berziarah kepada orang alim, maka seakan-akan sesungguhnya orang tersebut itu menziarahi saya. Wa man safaka, dan barang siapa yang bersalaman kepada alim, maka nama sofakani, maka sepertinya orang tersebut, sesungguhnya orang tersebut itu sofakani, bersalaman dengan saya. Dan barang siapa yang duduk bersama orang alim, maka nama jalasani fitunya, maka seakan-akan orang tersebut duduk bersama saya di dunia. Waman jalasani, dan barang siapa duduk dengan saya di dunia, ajlas tuma'i yaumil qiyamah, maka saya akan mendudukkan orang tersebut bersamaku di hari kiamat. Anak-anak, orang alim ini sangat luar biasa, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan barang siapa yang berziarah kepada alim itu seakan-akan menziarahi beliau. Dan barang siapa bersalaman dengan orang alim, itu seakan-akan dia bersalaman dengan beliau Rasulullah. Dan orang yang duduk bersama orang alim dalam satu majelis, itu seakan-akan dia berada satu majelis duduk bersama Rasulullah. Maka Rasulullah menjanjikan, barang siapa yang pernah duduk di dunia bersamaku, maka saya akan mendudukkannya bersamaku di hari kiamat. Karena itu anak-anak, marilah kita resapi bersama bahwa sesungguhnya ilmu dan orang alim ini mempunyai posisi yang sangat penting. Maka kita harus berhati-hati, harus selalu menjaga keduanya, menjaga proses mencari ilmu dengan lebih baik, dan menjaga orang alim sebagai kekasih Rasulullah dan memuliakannya dengan sebaik-baiknya. Agar supaya apa? Agar supaya kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita karena kita memuliakan dan bersungguh-sungguh di dalam belajar. Anak-anak sekalian dan para pemirsa rahimakumullah, sekian saja pertemuan kita kali ini, dan akan kita sambung lagi besok pada bab kedua yang nanti akan menjelaskan tentang fadilahnya kalimat la ilaha illallah. Akhirul kalam dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.